Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Bapak Didik Purnomo, dalam mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika dengan materi sensor. Marilah, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita simak slide berikut ini. Sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Jenis-jenis sensor: sensor cahaya, sensor tekanan, sensor proximity, sensor ultrasonik, sensor kecepatan, sensor magnet, sensor suhu. Sensor cahaya. Sensor cahaya terdiri dari 3 kategori: fotovoltaik atau solar cell, fotokonduktif, fotolistrik. Fotovoltaik atau solar cell atau disebut juga fotosel berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi arus listrik DC. Semakin kuat sinar matahari, tegangan dan arus listrik DC yang dihasilkan semakin besar. Simbol solar cell bisa dilihat pada gambar. Prinsip kerja: bila cahaya jatuh pada solar cell, deflection layer akan berkurang dan elektron berpindah melalui hubungan PN. Besarnya arus yang mengalir sebanding dengan perpindahan elektron yang ditentukan intensitas cahayanya. Fotokonduktif berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Tipe-tipe fotokonduktif yang pertama adalah LDR, Light Dependent Resistor. Berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Semakin banyak cahaya yang mengenai permukaan LDR, hambatan listrik semakin besar. Simbol LDR bisa dilihat pada gambar. Fotodioda berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas dioda. Fotodioda sejenis dengan dioda pada umumnya. Perbedaannya pada fotodioda ini adalah dipasangnya sebuah lensa penfokus sinar untuk menfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN. Simbol fotodioda bisa dilihat pada gambar. Prinsip kerja: energi pancaran cahaya yang jatuh pada permukaan PN menyebabkan sebuah elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron berpindah keluar dari valensi band meninggalkan hole, sehingga membangkitkan pasangan elektron bebas dan hole. Fototransistor berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Fototransistor sejenis dengan transistor pada umumnya. Bedanya pada fototransistor dipasang sebuah lensa penfokus sinar pada kaki basis untuk menfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN. Simbol fototransistor bisa dilihat. Sensor tekanan. Sensor tekanan, sensor ini memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat, di mana mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Dasar penginderanya pada perubahan tahanan penghantar atau transducer yang berubah akibat perubahan panjang dan luas penampangnya. Sensor proximity. Sensor proximity merupakan sensor atau saklar yang dapat mendeteksi adanya target jenis logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Biasanya sensor ini terdiri dari alat elektronis solid state
yang terbungkus rapat untuk melindungi dari pengaruh getaran, cairan, kimiawi, dan korosif yang berlebihan. Sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. Sensor kecepatan. Proses penginderaan sensor kecepatan merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Sensor magnet. Sensor magnet atau disebut juga relay buluh adalah alat yang akan berpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran. Seperti layaknya saklar dua kondisi, on atau off, yang digerakkan oleh adanya medan magnet di sekitarnya. Sensor suhu terdiri dari 4 jenis utama sensor suhu yang umum digunakan, yaitu termokouple, resistance temperatur detektor atau RTD, termistor, dan IC sensor. Termokouple berfungsi sebagai sensor suhu rendah dan tinggi, yaitu suhu serendah 3000 derajat Fahrenheit sampai dengan suhu tinggi yang digunakan pada proses industri baja, gelas, dan keramik yang lebih dari 30.000 Fahrenheit. Termokouple dibentuk dari 2 buah penghantar yang berbeda jenisnya, besi dan konstanta, dan dililit bersama. Prinsip kerjanya, jika salah satu bagian pangkal lilitan dipanasi, maka pada kedua ujung penghantar yang lain akan muncul beda potensial atau disebut dengan EMF. Termistor atau thermal resistor berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan listrik yang berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, semakin kecil resistansi. Simbol termistor bisa dilihat pada gambar. Cara kerjanya, saat temperatur masih dingin, hambatan termistor sangat besar dibandingkan dengan R2. Sehingga transistor dalam kondisi penghantar, lalu relay kontak atau terhubung, dan heater atau pemanas, menghasilkan panas. Akan tetapi, ketika ruangan menjadi panas, termistor juga ikut panas sehingga hambatan akan menjadi turun. Hambatan paralel termistor dengan R2 menjadi kecil, sehingga tegangan bias transistor juga kecil, mengakibatkan transistor dalam kondisi cut off. Relay tidak kontak dan heater tidak bekerja. Akibatnya, suhu ruangan akan turun. Demikian seterusnya, proses akan berulang dari awal dan suhu ruangan menjadi konstan. RTD, resistance temperatur detektor, berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, resistansinya akan semakin besar. Prinsip kerjanya, bila RTD berada pada suhu kamar, maka beda potensial jembatan akan 0 volt. Keadaan ini disebut dengan keadaan setimbang. Bila suhu RTD berubah, maka resistansinya juga akan berubah, sehingga jembatan tidak dalam kondisi setimbang. Hal ini menyebabkan adanya beda potensial antara titik A dan titik B. Begitu juga yang berlaku pada keluaran penguat diferensial.
IC LM35 berfungsi untuk mengubah suhu menjadi tegangan tertentu yang sesuai dengan perubahan suhu. Rangkaian dasar IC55 bisa dilihat pada gambar. Demikian tadi penjelasan mengenai sensor pada mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.